wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dharma. Saya dari D4 TO 6B. Nomor NRP saya 091 70 456. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum troubleshooting PLC saya, yaitu cooler dengan metode fuzzy. Jadi mula-mula kita simulasikan dulu melalui MATLAB. Kita buka MATLAB-nya, kita ketikkan fuzzy. Nah, lalu di sini masih Mamdani kan, kita ganti dulu ke Sugeno seperti ini. Lalu input yang kita butuhkan adalah suhu dan level dengan menggunakan RTD dan ultrasonic. Jadi di sini kita add variabel, kita add input, sehingga ada dua input satu output. Lalu saya sudah ada yang selesai. Ya, jadi di sini input pertama yaitu suhu, saya namai suhu RTD dengan range 0 sampai 200. Yang kedua adalah level menggunakan ultrasonic dengan range 0 sampai 10. Untuk kecepatan fan-nya, membership function-nya dia range-nya 0 sampai 1800 ini. Lalu kita mulai dari membership function yang suhu. Kita punya tiga variabel di sini. Yang pertama dingin, yang kedua hangat, yang ketiga panas. Dingin di sini dengan batasan-batasan seperti ini, yaitu 0, 0, 20, dan 30, sehingga setelah suhu mencapai titik 20 hingga 30, maka dia tetap dianggap dingin, namun kadar presentasi dia menurun. Sebaliknya, dia dianggap hangat dan presentasi hangatnya meningkat. Itu. Untuk hangatnya sendiri antara 20 sampai 40, dan panasnya adalah mulai 30, 40 hingga 200. Sini ada yang salah ya. 30, 40, 200, 200. Seperti ini. Ya, sudah benar. Lalu untuk level ultrasoniknya, kita juga punya tiga variabel, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Di mana rendah sendiri adalah mulai 0 hingga 5, tapi saat menyentuh titik 3 sampai ke 5 dia menurun. Untuk sedangnya 3, 5, 7, dan tingginya 5, 7, lalu 10, 10. Untuk outputnya sendiri kita juga punya 3, jadi kecepatan kipas pendinginnya itu slow, yaitu dia 500 rpm, medium 1000 rpm, dan fast 1800 rpm maksimalnya. Setelah itu kita buat rule-nya. Di sini rule-nya saat dingin rendah dia slow kipasnya, saat suhunya dingin levelnya sedang dia slow, saat dingin tinggi dia medium outputnya. Lalu yang kedua adalah hangat. Saat hangat rendah, hangat dan levelnya rendah kecepatannya slow, saat hangat sedang kecepatannya medium, dan saat hangat tinggi kecepatannya medium. Lalu di sini juga yang panas, panas saat rendah dia medium, panas saat sedang dia fast, panas saat tinggi dia juga fast. Sehingga jika kita view rules-nya, lalu kita coba testing di sini. Misal saya ingin suhunya 21 derajat dan levelnya 5,5 cm. Ini 21, 5,5. Nah, maka di sini outputannya adalah 687.
687 ini satuannya RPM. Nah, setelah kita simulasikan di MATLAB, kita masuk ke programmingnya. Sini. Di sini ini program saya sudah jadi. Kita mula-mula kita akan masukkan program fuzzy dulu ke dalam sini, yaitu dengan pada function block ini. Kita klik kanan, kita insert function block, lalu kita pilih yang structure text. Karena saya sudah ada, kita buka aja. Saya namakan fuzzy di sini. Jadi yang pertama kita tulis inputnya dulu. Di sini inputnya kita punya dua, suhu dan level. Data type-nya real karena kita butuh koma-koma. Lalu outputnya ada satu, yaitu kecepatan atau RPM. Dia juga real. Setelah input dan output selesai, nah ini baru variabel-variabel yang akan kita program. Mulai dari suhu, kita punya 3, dingin, hangat, panas. Ini real semua ya. Lalu rendah, sedang, tinggi untuk level. Lalu untuk outputnya slow, medium, high. Nah di sini bedanya dia value-nya kita isi karena dia sebagai outputan. Yang slow 500, yang medium 1000, yang high 1800 sesuai dengan MATLAB. Lalu setelah itu kita punya R1 sampai R9 sebagai rule-nya. Karena kita tadi di MATLAB punya 9 rule. Karena kita punya 9 rule, ini ada 9, maka kita juga butuh 9 rule di sini. Kita anggapkan R1 sampai R9. Lalu kita mulai ke programnya. Di sini kita mulai dengan suhu dulu ya. Jadi kita declarekan dulu suhu. Sebentar. Nah, di sini kita mulai dengan suhu. Di sini suhu pertama kurang dari sama dengan 20. Jadi kita ambil yang sisi ini sampai dari titik 0 sampai titik 1 sampai titik 20. Dinginnya 1, hangatnya 0, panasnya 0. Karena dia di titik 20 ini nggak nyentuh hangat dan panas sama sekali. Dan yang kedua kita beralih ke 20 hingga 30. Jadi di sini. Nah, di sini ada perpotongan kan? Ada perpotongan, dinginnya turun, hangatnya naik, sehingga kita pakai rumus maksimal dikurangi suhu dibagi selisih untuk yang turun. Lalu suhu dikurangi minimal, karena ini minimalnya 20, dibagi 30 dikurangi 20. Nah, karena di 20 dan 30 ini tidak menyentuh panas, hanya variabel dingin dan hangat, maka panasnya bernilai 0. Lalu selanjutnya kita ke puncak, yaitu suhunya juga 30. Berarti di sini di puncak ini dia nggak nyentuh hangat, dingin ataupun panas, sehingga hanya dinginnya 0, hangatnya 1, panasnya 0. Lalu selanjutnya titik selanjutnya 30 sampai 40. Di sini ada persilangan lagi. Hangatnya turun, dinginnya naik. Namun tidak menyentuh dingin, panasnya naik, sehingga nggak nyentuh dingin. Jadi di sini hangatnya yang turun. Dinginnya 0 karena nggak tersentuh. Hangatnya karena turun kita pakai rumus tadi, maksimal dikurangi suhu dikurangi selisih maksimal minimal. Untuk yang panas karena dia naik, maka suhu dikurangi minimal dibagi sama selisihnya gitu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah titik ini, titik yang 40 sampai 200, sehingga kita di sini suhunya lebih dari 40 dan untuk batasannya suhunya kurang dari sama dengan 200. Di sini kan nggak nyentuh dingin sama hangat, dia nyentuh panas saja, maka panasnya 1. Logika ini juga berlaku pada yang level. Jadi sini kita masuk level, di sini ada 3 titik. Sebentar. Pertama titik 0 sampai 3, lalu 3 sampai 5, lalu 5 sampai 7, dan 7 sampai 10. Di sini kita mulai dari 3, sama seperti tadi logikanya, 0 sampai 3, lalu 3 sampai 5, karena ada persilangan rendah dan sedang di sini, lalu
Selanjutnya adalah sedang, yaitu programnya level sama dengan 5. Jadi kan nggak nyentuh rendah ataupun tinggi, maka 0, 1, 0. Lalu selanjutnya 5 sampai 7, yaitu ada sisi yang gini, ada perpotongan, sedangnya turun, tingginya naik dengan rumus yang sama seperti di atas. Seperti ini. Dan titik selanjutnya adalah 7 hingga 10. Sini 7 hingga 10. Rendahnya nggak sentuh 0, sedangnya nggak sentuh 0, tingginya sentuh maka 1. Setelah sudah, kita akan maju ke rule-nya. Rule-nya sama ya, R1 sampai R9, dingin rendah, dingin sedang, dingin tinggi, dan seterusnya. Lalu untuk kecepatan, kita sesuaikan dengan rule-nya. R1-nya slow, R2-nya slow, R3 medium, lalu slow medium medium, lalu medium high high. Lalu dibagi dengan jumlah dari R-nya. Jadi seperti rumus rata-rata. Setelah itu kita masuk ke section 1. Kita panggil dengan menggunakan ini. Sudah terfajikan, kita beri nama. Saya beri nama Dharma, energi saya, dan cooler, yaitu project saya cooler. Di sini bisa kita lihat ada input suhu, input level, output kecepatan. Input suhu di 0, input level di 2, outputnya di 4. Di sini saya pakai dua metode scaling, yaitu yang pertama SCL, yang kedua manual. Kita mulai dengan scaling dulu atau SCL. Kita mulai dari suhu. Pada move pertama ini adalah berfungsi untuk mengaktifkan analog input atau output. Nah, di sini ketentuan penggunaan SCL itu harus ada pembanding. Di sini pembandingnya tujuan kita kan 0 sampai 200. Jadi minimalnya 0. Untuk asalnya 0 sampai 8000, jadi minimalnya 0. Kita sisipkan di memori yang berbeda. Lalu selanjutnya tujuan maksimal kita kan 0 sampai 200, maka 200 asal kita 8000. Gitu. Setelah ada pembanding, kita gunakan SCL. Kita masukkan 2005, yaitu analog input yang seharusnya ini adalah sensor, tapi karena nggak ada sensor kita masukkan manual. Ini minimalnya, lalu hasilnya akan kita masukkan ke D15. Hasil ini berupa BCD, dan yang kita perlukan adalah float, maka kita perlu jadikan biner dulu, simpan D16, lalu kita jadikan float dengan FLT, kita masukkan ke D0. Kenapa D0? Karena akan kita masukkan ke memori pembacaan suhu. Gitu. Selanjutnya kita menggunakan pembagian manual ya, karena saya ingin ada di belakang koma. Jadi di sini yang pertama ini adalah memberikan pembagi pada 8 yang hasilnya biner. Lalu saya pindah ke D9 dengan mengubahnya jadi float. Setelah itu baru dibagi. Sini 2007 analog input ya. Jadi kita masukkan lagi sensornya, dibagi 800 yang berupa float, maka hasilnya masuk ke D2 atau pembacaan level. Selanjutnya kita masuk ke output. Nah, outputnya sendiri kan sudah float, maka kita harus jadikan ke BCD atau biner. Nah, di sini karena outputnya ada di belakang koma atau float, kita jadikan fix dulu atau pembulatan. Kita simpan di D30. Lalu seperti tadi kita lakukan SCL pembanding, tapi di sini pembandingnya kita tujuannya 8000, bukan 8000 sebagai asal, karena dibalik gitu. Ini maksimalnya 1800. Lalu kita SCL kan, hasilnya adalah BCD, kita masukkan D35. Setelah D35 kita jadikan biner dan masukkan ke analog output untuk masuk ke fan-nya seperti itu. Setelah selesai kita simulasikan. Di sini saya ingin suhunya itu sebesar 21 atau sekitar 840 21 derajat. Di sini sudah terbaca 21. Lalu untuk levelnya saya ingin 5,5 atau 4400. Nah, di sini kan kebaca 5,5. Kalau kita pakai SCL kita kebacanya 6 gitu. Nah, di sini kan sudah ada 21 dan 5,5. Terbacanya outputnya 687,5. Kita cocokkan sama MATLAB. 21 dan 5,5. Maka di sini 21, 5,5 dan 6,7. Jadi sudah cocok ya. Setelah sudah cocok, kita masuk ke desainer. Di sini saya punya desainer sederhana, di mana ini water level, ini display untuk level,
Di sini display suhu, di sini display kipas atau fan pendingin RPM. Di sini cara pengalamannya untuk suhu, karena dia di D0 kita pilih data memori lalu kita tuliskan 0. Yang kedua adalah suhu, yang kedua adalah level. Di sini karena level adalah D2 maka kita di data memori lalu 2 seperti biasa. Lalu kipas karena dia D4 maka DM lalu 4. Sudah seperti ini kan. Jangan lupa untuk dirilkan semua ininya sini agar bisa muncul angkanya. Lalu kita tes yes to all, kita connect to CX simulator, start, kita tunggu. Nah di sini sudah muncul kan 21 dan harusnya 5,5 dan 687 setengah. Nah di sini hanya di sini saja kendala saya, yaitu nggak bisa munculkan koma pada desainer. Nah coba kita ganti 5,5 kita jadikan 4. Kita ganti lagi ini, kita yang ini kita ganti 3200 agar munculnya 4. Nah di sini kebaca 4 kan, harusnya di sini kebaca 4 juga. Nah di sini udah kebaca 4, 21 4, ini 542. Kita cocokkan sama yang di sini 542. Nah di sini 541,666, jadi di desainer itu pembulatan. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon lebihnya, kelebihan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.